Ronet itu adalah gabungan dari beberapa olahraga yang sudah populer. Tuh, di situ ada unsur olahraga bola voli, ada unsur pingpong gitu, ada unsur pingpong bulu tangkis, ada unsur squash, atletik gitu ya. Nah, ronet ini adalah basicnya adalah olahraga rekreasi, backyard games-nya Amerika gitu. Nah, dari sebuah backyard games, dulu awalnya tenarnya itu kalau di Amerika namanya spike ball gitu, karena spike ball adalah alat pertama yang pernah ada untuk fasilitas olahraga ronet gitu. Makanya kalau kalau Mbak Aprela sama Mas Kemal melihat di YouTube, mungkin ini ronet apa spike ball ya gitu ya. Ya, nah, spike ball adalah brand alat. Mungkin kalau di olahraga lain kita lihat ada merek-merek apa, alat bulu tangkis itu kan ada Yonex gitu ya. Bola itu kan Spalding gitu, basket gitu ya. Nah, kalau di ronet ini adalah karena dia alat pertamanya adalah yang keluarinnya mereknya spike ball, maka di Amerika atau di dunia mereka cenderung biasa manggilnya adalah spike ball. Nah, ronet adalah sebuah nama olahraga yang disepakati oleh seluruh pencinta dan yang senang bermain spike ball untuk bisa didaftarkan masuk ke dalam olahraga resmi, karena kan tidak boleh pakai nama brand ya, harus nama general sebuah olahraga untuk bisa masuk ke multi event nasional lah. Makanya disepakati namanya roundnet. Mainnya 2 lawan 2 seperti bola voli pantai. Ya, 2 lawan 2, tidak ada pemain pengganti. Lalu satu tim punya maksimal 3 kali sentuhan, sama seperti bola voli pantai. Atau bola voli lah, bola voli itu kan 3 kali sentuhan ya. Kalau di bola voli, bola menjadi milik lawan saat melewati net. Kalau di ronet, setelah dipantulkan di net di bawah, kayak trampolin. Fungsinya sama, menjaga supaya tidak sampai kena tanah bolanya. Pada saat bolanya kena tanah, kan kalau di volley kan bolanya kan menjaga jangan sampai kena tanah kan. Sama, di ronet juga. Kalau di bola voli mah bolanya besar, kalau di ronet mah bolanya kecil. Nah, aduh, nanti saya ambil bolanya ya. Jadi memang banyak gemesnya, banyak gregetannya, makanya memang ini basicnya sebenarnya olahraga rekreasi sih. Rekreasi sport, family sport. Untuk saat ini kita juga sedang mencoba touching ke beberapa klub-klub olahraga lain ya. Kalau tadi pertanyaannya apakah sudah dilakukan, mungkin karena kita masih terus berkampanye, memberikan informasi, masih belum seperti yang di luar negeri. Kalau di luar negeri itu olahraga ini sudah digunakan oleh Chelsea, oleh banyak klub sepak bola dan klub NBA basket, karena memang tadi kata Mbak April itu adalah melatih kekompakan, agility, kelincahan, refleks segala macam ya. Nah, untuk di Indonesia memang belum, tapi kami sedang menuju ke sana untuk, ayo misalnya kayak klub waktu itu kita Tria waktu setahun lalu Bandung FC ya. Ke Persib juga. Ya Persib ya, gitu. Ya.
Nah, memang mereka sudah main, cuma memang belum menjadi satu menu latihannya mereka ya, gitu. Karena Ya, jadi sebenarnya kan kita dalam rangka sosialisasi ini kan kita sempat bekerjasama dengan Persib Bandung. Kita juga masuk ke beberapa klub voli juga sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi dengar kata Devita juga belum menjadi materi rutinnya mereka, tapi dari sisi kita lebih ke sosialisasi memperkenalkan, dan ternyata beberapa klub bola di Eropa juga udah menggunakan, terutama kalau kayak Chelsea itu udah rutin sebagai latihan kiper sebenarnya gitu. ya, jadi untuk saat ini memang di Indonesia kita masih lagi sedang ada strategi tadi itu tuh Pak, masuk ke klub bola voli, masuk ke klub bola gitu ya, ngeracunin ya, bahasanya tuh kita ngeracunin gitu supaya nih bisa jadi salah satu metode menu latihan training gitu. Ya membutuhkan waktu lah maksudnya, tapi niat niat ngeracunin itu ini jalan terus gitu. Ya, jadi gini, Mbak, untuk menjadi sebuah untuk menjadi sebuah apa ya, untuk sesuatu menjadi lebih baik dan terorganisir, dibutuhkanlah sebuah sistem. Ya, kalau sebelumnya selama 2 tahun ini kami berjalan sebagai komunitas bernama Raonet Indonesia, ya kan? Nah, di kita bahasanya mungkin kita mulai mulai apa ya, naik naik level lah ya, naik naik kelas lah gitu untuk menjadi sebuah organisasi. Karena apa? Karena komunitas ini semakin besar, Mak. Komunitas semakin besar, pemainnya semakin banyak, klub juga semakin banyak. Jadi diperlukan sebuah sistem payung induk untuk bisa membuat ini semua menjadi terorganisir lah. Harus diadakannya, dijadikanlah sebuah organisasi. Kan karena memang saya juga sama Tria ya. Tria ini salah satu pendirinya Ronet Indonesia juga. Jadi saya sedikit berbalik ke belakang. Ronet Indonesia itu didirikan oleh ada 8 orang, Mbak. Saya, Tria, ada beberapa lah gitu ya. Nah, tapi sifatnya komunitas tuh. Tuh. Nah, akhirnya kita kan semakin banyak nih, semakin banyak. Wah, ini kayaknya kita punya mimpi yang sama gitu. Kita punya goals yang sama, yaitu Ronet Indonesia ini menjadi induk seperti PSSI. Gitu ya. Sebagai payung legalitas, payung hukumnya Ronet di Indonesia. Ya, alhamdulillah Desember kemarin kita melakukan munas yang pertama, menyepakati namanya adalah menjadi Persatuan Olahraga Ronet seluruh Indonesia, yang dimana adalah nama ini disepakati oleh seluruh Indonesia. Jadi bukan, kalau komunitas kemarin kan Mbak, rasanya kayak masih selera sendiri ya. Masih ya. Iya, kesannya tuh kayak seleranya kita-kita saja gitu. Nah, tapi kan kalau di organisasi dimunaskan, ini adalah namanya kesepakatannya milik bersama. Pendirinya Persatuan Olahraga Ronet seluruh Indonesia, Porsi itu pendirinya adalah 10 klub, Mbak. 10 klub. Jadi memang Porsi ini sekarang kemarin juga Ronet Indonesia juga milik bareng-bareng, cuman rasanya aja beda. Nah, sekarang Porsi mah milik kita bersama. Namanya mereka yang sepakati, lambangnya mereka yang sepakati, ketua umumnya dipilih mereka yang sepakati, gitu ya. Alhamdulillah ya sekarang Porsi sudah menjadi sebuah organisasi yang memang masih PR yang sangat panjang, PR yang sangat besar gitu. Tapi ya kami
kami sudah teguh, sudah komitmen, sudah percaya diri bahwa organisasi ini harus jalan karena kita punya cita-cita yang ya mungkin cita-citanya ya olahraga ini harus bisa menjadi olahraga yang masyarakat, bermanfaat, lalu kita ada bisa resmi seperti olahraga yang lain. Gitu. Makanya perlunya organisasi untuk memayungi semua yang ada. Ya sebenarnya kita kan 3 tahun lalu itu saya ngobrol sama Genta gitu kan. Kita nanya ini ada olahraga spikeball nggak sih di Indonesia gitu kan. Terus kita berdua nyari nggak ada kayaknya gitu kan. Terus akhir tahun 2019 Genta info ke saya, ini ada alatnya nih di e-commerce gitu kan. Ya udah beli aja lah. Lumayan lah beli kan. Awal tahun 2020 barangnya ada, terus Genta bingung. Ini mainnya gimana sih? Akhirnya lihat di Google kan, lihat di YouTube kan, lihat di YouTube dan lain-lain. Udahlah, karena waktu itu udah mulai mau pandemik itu, akhirnya karena saya sendiri basicnya di IO kan masih ya waktu itu ya. Kita ngajak-ngajak teman-teman musisi yang udah panggungnya udah nggak ada gitu kan, udah ngumpul lah Genta waktu itu dan teman-teman itu di lapangan futsal di Bandung tanggal 26 Februari mainlah pertama kali di situ sebenarnya gitu kan. Nah dari 26 Februari itu kemudian bertahap kita kayaknya ini bagus nih dibikin menjadi cabang olahraga gitu kan. Kita dengan wawasan yang terbatas gitu ini gimana ya gitu. Dengan banyak pertanyaan udahlah. Akhirnya Genta ya ngobrol sama Genta udah gini aja lah. Genta tugasnya nyari tahu gimana caranya menjadi cabur biar saya yang sosialisasi gitu kan. Ya udahlah kita tuh mulai gerilya tuh di antara PSBB dan PPKM gitu, kita main dengan akhirnya ada beberapa public figure di kota Bandung, musisi membantu posting, ada atlet voli membantu posting, main juga mulai banyak lah gitu kan. Sampai akhirnya kita pertama kali bikin turnamen komunitas 17-an, 17 Agustusan gitu kan. Dengan seadanya aja gitu kan. Ya, mudah-mudahan dengan ada sosial media ini kan makin berkembang gitu kan. Dan akhirnya setelah 17 Agustusan tahun 2020 ini muncullah komunitas-komunitas dengan mengatasnamakan diri gitu. Ada Blastball, ada Rovers, ada Robin, Strike Pop, kemudian banyak lah di Bandung itu. Sampai saat ini yang aktif itu udah ada 7 klub sebenarnya yang aktif, belum yang non aktif, yang tidak aktifnya. Nah dari perkembangan ini juga kan melalui sosial media ini ada pertanyaan dari Cirebon, ada pertanyaan dari Bogor, dari Jakarta, dari Malang juga gitu kan. Ya akhirnya sampai sekarang yang kemarin di Munas itu ada 9 komunitas sama ada 3 kota kalau nggak salah sih. Ada Malang, 10, ada Jakarta. 10 klub, 3 wakil daerah. 13 daerah. Iya gitu kan. Jadi yang aktif itu terutama Bandung. Bandung tuh mencakup Bandung Raya ya. Bandung Raya itu ada Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Kota Bandung sendiri. Kemudian ada Kota Malang, ada Jakarta, ada Depok, ada Bogor juga. Ya, sampai sekarang sih begitu Munas, kemudian ada beberapa turnamen yang dibikin juga yang membuat sebenarnya daerah-daerah lain seperti Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, bahkan kemarin turnamen terakhir itu ada tiba-tiba dari Palembang datang ke Bandung. Pengen nyobain ikutan turnamen, ya udah gitu. Ya sekarang sih kalau mau dihitung sih sebenarnya udah ada hampir 7 provinsi yang pengen mendirikan sebagai Pemda. Kalau kota sih udah banyak, klub sih udah banyak. Ya, jadi untuk saat ini jika mereka berminat dan ingin membangun komunitas atau klub gitu ya, mereka sebenarnya bisa kontak ke Ronet Indonesia, ke mungkin yang paling simpel adalah ke Instagram dulu ya. Nanti dari situ kan diarahin tuh. Nah memang simpel sih Mbak, nggak harus terlalu rumit gitu kan, karena kan kita juga masih terus baru start awal lah. Jadi semuanya dibuat dengan sangat simpel sih. Ya untuk pertama kan mungkin mereka bisa mencari komunitas terdekat dari daerahnya dia dulu. Kalau misalnya nggak ada, berarti mereka tembak langsung ke Instagram gitu.
kendala. Nah, kalau kendala gini ya, mungkin kalau eh yang pertama adalah kalau dari sisi saya, karena olahraga ini terhitung belum populer, jadi memang lumayan membutuhkan effort untuk menginformasikan. Makanya di sosmed itu lumayan kencang juga nih. Pokoknya konten-konten di sosmed, di TikTok segala macam itu saya sama teman-teman, sama Tria semuanya, pokoknya terus aja menginformasikan gitu kan. Yang penting kan kelihatan sama orang, Mbak. Mau dia coba ataupun enggak. Yang penting kita informasikan saja, gitu kan. Terus berpromosi di dalam grup WhatsApp, Facebook segala macam. Pokoknya berisik lah gitu. Supaya banyak orang yang terganggu, sebenarnya terganggu gitu. Oh, ini Genta ini apa sih gitu kan. Tapi dia akhirnya buka kan. Oh, olahraga ronet gitu ya. Nah, kalau dari sisi main, kalau di Bandung ya, kendalanya adalah kayaknya kita di Bandung itu kekurangan arena yang bisa dipakai untuk fasilitas sih. Kalau di Bandung ya, kalau di Bandung itu mungkin sekarang sudah penuh gitu ya. Jadi fasilitas untuk bermain itu yang sekiranya bisa apa ya? Yang sekiranya bisa taman-taman yang bisa digunakan dengan gratis gitu, Pak. Ya di Bandung penuh gitu. Tuh yang punya Bandung tuh, Teriak tuh, yang punya Bandung. Gimana tuh? Ya sebenarnya gini sih, kalau kendala pertama adalah olahraga ini secara internasional pun kan belum terlalu populer kan, Mbak. Ya, ya. Ya kan? Kemudian karena kita juga ngelihat, oh ini olahraga lucu nih gitu kan. Kalau misalnya saya sama Genta sempat ngomong gini, kalau misalnya kita ngebawa ini menjadi pionir lah di Indonesia membawa olahraga ini kan kayaknya oke juga gitu kan. Gitu akhirnya udahlah kita cobain aja gitu kan. Nah, yang langkah kita pertama adalah jelas di sosial media tadi yang udah Genta cerita juga. Kemudian kan kita juga berkomunikasi sama teman-teman musisi Bandung, atlet-atlet yang di Bandung minta bantuan lah, termasuk kan salah satunya adalah ke Persib juga kan. Pada saat Persib nyobain ini alat, mereka posting kan pasti banyak banget tuh yang lihat gitu kan. Itu salah satu cara yang kita tempuh gitu kan. Nah, cara lainnya adalah secara offline itu sangat susah banget karena pembatasan PPKM PSBB ini kan sangat ketat kan, gitu kan. Waktu awal-awal kita masih bisa muter di taman-taman di kota di Bandung, di area orang hari Minggu olahraga atau di Car Free Day gitu kan. Begitu makin ketat pandeminya makin tinggi, kita kan bingung juga kan. Akhirnya kita sempat juga bikin, udahlah kita cuek aja lah di Jalan Braga, malam-malam ditutup tuh Jalan Braga kan, kita main aja gitu di situ iseng gitu kan. Bubarin sama polisi, kita main lagi. Bubarin sama polisi, kita main lagi gitu kan. Gitu aja akhirnya gitu kan. Nah, cuma ya dari hal itu orang kan banyak ngeliat tuh. Semakin kita main secara offline dimanapun, orang kan bisa ngeliat, oh ini olahraga apa sih? Bisa. Karena kan sesuai dengan asal mula ini backyard game-nya di Amerika, ya untuk ya mungkin juga dulu bulu tangkis atau apapun itu kan olahraga hobi kan. Ya. Mereka hobi dulu kemudian menjadi prestasi. Ya akhirnya kita mencoba melakukan hal itu gitu kan. Ya gimana caranya masyarakat terdekat, RT RW atau kelurahan, ya kita main aja dimanapun kita tinggal. Teman-teman yang kita tinggal yang punya alat main aja. Barangkali mudah-mudahan mereka mungkin 17-an tahun ini udah menjadi cabang olahraga di 17-an, bisa jadi gitu kan. Jadi kita cuma dari sosial media kita gerilya ke event-event yang kecil, mau RT, mau RW atau sekolah juga libur sebenarnya kan. Ya tapi kan teman-teman kita udah punya anak umur SMP, SMA, diajakin main, akhirnya anaknya ngajakin temennya, ya itu sih yang kita lakukan sekarang. Gitu. Dan ternyata kan untuk menjadi cabur di KONI itu kan lumayan ribet ya. Administratifnya ya harus ditempuh gitu. Ya, tapi mau nggak mau harus ditempuh. Mau kita ikutan ke KONI atau ke KONI tetap ada syarat sebenarnya gitu kan. Cuma kita yang membuat kita semakin semangat itu adalah pertama International Ronet Federation secara internasionalnya udah terbentuk juga. Mereka lagi progres ke IOC, ke Olimpiade gitu kan. Bahkan di tahun ini juga udah diumumkan bakal ada World Championship
Yes. bulan September. Nah, akhirnya kita itu target kita nih. Gimana caranya kita ikut ke World Championship ini kalau kita dipublikasikan, jelas Indonesia tahu ada olahraga ronet diwakili sama ronet Indonesia sama porsi gitu.